Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, eh, di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari SMA Negeri 17 yang berkaitan dengan materi kelas 11 ya, tentang tumbuhan. Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 26, adaptasi daun. 1. Lapisan palisade terletak di bawah lapisan epidermis atas. 2. Tulang daun terdiri dari pembuluh xilem dan floem. 3. Rongga udara ada di antara sel-sel bunga karang. 4. Kutikula bersifat transparan. Oke, di sini kan yang ditanyakan adalah tentang bentuk adaptasi. Ya, adaptasi itu kan artinya adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah adaptasi yang berkaitan dengan fotosintesis ya. Penyesuaian diri dari tumbuhan yang mempermudah proses fotosintesis itu yang mana saja? Ya, maksudnya itu seperti itu ya. Yang pertama, lapisan palisade terletak di bawah lapisan epidermis atas. Ini benar ya. Karena apa? Karena di dalam lapisan parenkim itulah kemudian terdapat banyak yang namanya klorofil ya. Klorofil itu adanya di parenkim palisade banyaknya ya. Nah, karena dia terdapatnya di bawah epidermis, epidermis itu sendiri kan hanya satu lapis ya, sehingga cahaya matahari itu dapat mencapai si palisade tadi ya, sehingga dia dapat berfotosintesis. Kemudian yang kedua, tulang daun terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Nah, itu cuman menggambarkan bagian-bagian dari tulang daunnya saja, dia tidak menjelaskan tentang adaptasi untuk fotosintesisnya. Kemudian 3, rongga udara ada di antara sel-sel bunga karang. Ini benar ya. Jadi parenkim itu ada dua macam ya, ada parenkim palisade dan juga ada parenkim spons yang disebut dengan sel-sel bunga karang. Kenapa disebut dengan parenkim spons? Karena di situ terdapat banyak rongga-rongga udara yang mempermudah si tumbuhan tadi untuk melakukan pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga proses fotosintesisnya dapat berlangsung dengan lebih efisien ya. Jadi nomor 3 itu benar. Kemudian nomor 4, kutikula bersifat transparan. Kutikula ini adalah lapisan lilin yang berasal dari proses modifikasi dari jaringan epidermisnya ya, yang fungsinya sebagai pelindung ya. Nah, karena dia bersifat transparan, maka cahaya matahari dapat menembus ke bagian terbawahnya, ke bawahnya ya, ke bagian parenkim tadi, sehingga dapat terjadi proses fotosintesis. Maka dari itu yang benar adalah 1, 3, dan 4. Nah, kalau digambarkan bagaimana sih Kak gambarannya si lapisan daun itu ya? Kalau digambarkan itu seperti ini kira-kira ya, Kakak coba gambarkan di sini. Lapisan epidermis itu terbagi jadi dua nantinya ya, ada epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, epidermis itu hanya satu lapisan sel saja yang memanjang seperti ini, pipih ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan parenkim yang berbentuk seperti balok-balok pagar yang bersusun. Ya, karena itulah dia disebut dengan palisade. Palisade itu kan artinya adalah pagar. Ya, ini adalah parenkim palisade. Kemudian di bawahnya ada parenkim spons dan juga struktur tulang daun ya. Nah, tulang daun itu terdiri dari seludang pembuluh dan juga jaringan pembuluh xilem dan floem. Nah, gini ya. Kemudian di sini ada jaringan bunga karang. Nah, jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada epidermis bawah. Nah, jadi gini ya. Kemudian di atasnya ini nanti ada hasil modifikasi dari epidermis atas membentuk yang namanya kutikula. Nah, gini ya.
Jadi ini adalah kutikula. Kemudian di sini ada epidermis atas. Kemudian di sini ada parenkim palisade. Kemudian di sini ada parenkim spons. Atau jaringan bunga karang tadi sama saja ya. Kemudian di sini ada epidermis bawah. Nah, epidermis itu kan adalah bagian terluar dari tubuh tumbuhan ya, karena daun itu bentuknya tipis, maka ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kemudian ada tulang daun ya yang terdiri dari seludang pembuluh dan juga di dalamnya ada jaringan pembuluh, xilem dan juga phloem. Dan juga xilem di sini ya. Nah, jadi kalau digambarkan itu seperti ini kira-kira. Nah, klorofil itu banyaknya terdapatnya di sini, ya di bagian sel-sel parenkim ini tadi. Nah, gini ya. Dan ada beberapa juga di spons ya, tapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu adalah di parenkim palisade. Nah, jadi karena kutikulanya tadi transparan, maka cahayanya dapat menembus ke bawahnya, yaitu ke epidermis atas. Karena epidermis atasnya itu cuma satu lapis, maka cahayanya dapat mencapai bagian parenkim palisade, sehingga cahayanya dapat ditangkap oleh klorofil, maka terjadilah proses fotosintesis ya. Jadi jawaban nomor 26 adalah D. Oke, kita akan bahas soal selanjutnya pada video berikutnya.